Yesusku, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku
Puji nama Tuhan, kami mengucapkan shalom. Shalom bagi kita semua, kami percaya kita semua dalam keadaan bersuka cita karena Tuhan Yesus sangat baik bagi kita, amin. Mari Bapak Ibu yang siap untuk menaikkan pujian syukur bagi Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan memulai ibadah kita dengan doa. Salam Bapak Ibu, dikasih Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah, kami muliakan, kami agungkan di dalam Yesus Kristus. Puji syukur, terima kasih kami kepadamu Tuhan. Kami telah lewati hari-hari yang telah Kau ciptakan Tuhan. Sampai pada hari ini Tuhan, di hari ke-7 di bulan Mei di tahun 2022 nih Tuhan. Kami merasa bangga memiliki Allah seperti Engkau Yesus, Allah yang hidup, Allah yang sempurna, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Kami telah merasakan itu Tuhan, Kau tetap memberi kami napas hidup yang baru, kesehatan tubuh jiwa raga kami yang baru, keselamatan perlindungan yang nyata yang kami terima setiap waktu Tuhan Yesus. Pada hari ini Tuhan, kami kembali datang kepadamu bersama sidang jemaat-Mu Tuhan. Engkau melihat, Kau mengetahui Tuhan, sidang jemaat-Mu di GBI Alam Hotel yang sedang dalam perjalanan. Kau berkati Tuhan Yesus sampai ke rumah-Mu dengan selamat Tuhan. Yang masih di rumah Tuhan, jamah lawat hati pikiran mereka Tuhan Yesus untuk datang kepadamu, ingin memuji bersama-sama kami, memuliakan, meninggikan nama-Mu, menyenangkan hati-Mu Bapa. Berkati keluarga lepas keluarga Tuhan Yesus, pribadi lepas pribadi kami, seluruh sidang jemaat-Mu GBI Alam Hotel kami serahkan kepadamu Tuhan. Kami percaya Engkau turut campur tangan di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa kepadamu Tuhan untuk pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan Yesus. Khususnya gembala sidang kami Bapak Pendeta Muda Paul Taksian bersama istri dan anaknya Tuhan. Kami serahkan kepadamu Tuhan, berikan hikmat-hikmat marifat dari surga. Apa yang harus mereka lakukan, apa yang harus kami rencanakan Tuhan, kami serahkan kepadamu Tuhan. Rencana kehendak-Mu yang terbaik kepada keluarga ini, bagi GBI Alam Hotel juga Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Begitu juga Tuhan Yesus, begitu juga kami serahkan, kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan. Dari pemimpin pusat Bapak Niko Nyotorarjo, Bapak Gembala Pembina kami Bapak Bambang Yonan, para hamba-Mu Tuhan, pelayan-pelayan-Mu Tuhan di seluruh GBI yang ada di Indonesia, khususnya Sumatera Utara, Kota Medan ini Tuhan. Berkati hikmat marifat dari surga Tuhan untuk menjalankan perintah dan pengajaran-Mu Tuhan. Berkati keluarga mereka, anak-anak menantu cucu mereka Tuhan. Berkati kesehatan mereka Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Program-program dari GBI kami serahkan kepadamu Tuhan. Engkau membuat terobosan-terobosan untuk penuai jiwa-jiwa datang kepadamu Tuhan. Nyatakan Tuhan kuasa memujizat-Mu terjadi kepada GBI Medan Pelaja Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga bersehati, bersepakat untuk berdoa Tuhan bagi bangsa Indonesia. Kami serahkan bangsa Indonesia kepadamu. Salam Indonesia. Kami serahkan pemimpin-pemimpinnya Tuhan. Engkau yang milih, Kau yang angkat mereka. Kau juga membentuk pemerintahannya Tuhan. Pemimpin pusat, pemerintah pusat, sampai ke daerah-daerah yang terkecil pun Tuhan, di 34 provinsi. Kami serahkan kepadamu. Berikan hikmat-hikmat kebijaksanaan, hikmat takut akan Engkau ya Tuhan untuk menjalankan roda pemerintahan ya Tuhan. Kami serahkan kepadamu Tuhan. Hanya Engkaulah sumber pengharapan kami, kekuatan kemenangan kami ya Tuhan. Engkau pulihkan Indonesia Tuhan. Kau pulihkan Indonesia ekonominya, sandang pangannya Tuhan. Kami serahkan kepadamu Tuhan. Saudara-saudara kami orang-orang Kedar Tuhan, supaya mengetahui bahwa Yesus adalah keselamatan bagi mereka juga Tuhan. Orang-orang penyembah berhala ilah lain juga mereka mengetahui bahwa Yesus adalah juru selamat manusia. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau turut campur tangan kepada bangsa Indonesia Tuhan. Kau berkati pemerintahannya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Begitunya ibadah sesi pertama ini Tuhan, sesi kedua sampai ke sesi ketiga. Pada hari ini Tuhan, di hari Sabat-Mu, di hari kudus bagi kami serahkan kepadamu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, mulut lidahnya Kau berkati Tuhan. Perjamuan kudus juga kami serahkan kepadamu Tuhan. Engkau memberkati Allah Bapa.
Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini doa kami serahkan kepadamu, segala puji, hormat, kemuliaannya bagimu ya Allah Bapa. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus yang kami sembah, kami muliakan, kami agungkan. Kami berdoa, kami mengucap syukur kepadamu. Kita yang siap memuji-muji menyembah Tuhan pada hari ini, mari kita katakan haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kami membawa hidup kami ke hadapan tata kasih karunia Tuhan. Dengan penuh keberanian kami hampiri Engkau Tuhan. Kuduskan dan layakkan setiap kami. Ampuni kami saat Engkau mendapati kami tidak berkenan di hadapan Tuhan.
membuka hati bagimu ya Tuhan. Ambil alihlah seluruh hidup kami ya Tuhan. Di altar-Mu menyembah-Mu. Buka hati untuk jemaat-Mu. Berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu. Di altar-Mu menyembah-Mu. Di altar-Mu menyembah-Mu. Haleluya. Kami meletakkan seluruh hidup kami di bawah kaki-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Engkau. Tanpa hadirat-Mu kami bagai tanah yang gersang. Tanpa minum dari air hidup-Mu Tuhan, hidup kami seperti rumput yang kering. Ora bayar sih. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami datang sujud di hadapan tata kudus-Mu, menghampiri Engkau Allah yang hidup, yang kami tahu dari bawah tanda-Mu mengalir air kehidupan yang akan menyegarkan, yang akan meneguhkan dan menguatkan setiap kami. Kami beri pujian, kami berikan syukur bagi Tuhan. Ora bayar sih. Datanglah kerajaan-Mu di tempat ini. Hadirat-Mu memenuhi setiap kami ya Tuhan. Oh ya Raba sih. Kami tiada yang seperti-Mu Tuhan, Allah pemilik hidup kami. Kau jadikan segala sesuatu sungguh dan amat baik. Haleluya. Damai sejahtera-Mu itu yang kami perlukan. Hadirat-Mu ya Tuhan memenuhi hidup kami. Sesungguhnya Engkaulah Allah kami, Allah Israel, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Yesus Kristus Tuhan tetap sama, tetap berkuasa, tetap Allah yang maha tinggi, tetap Allah yang maha mulia, yang kami sembah, yang ajaib, yang perkasa, yang sanggup melakukan segala perkara yang ajaib dalam hidup kami. Oh terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang begitu melimpah dalam kami Tuhan. Kami ini adalah buatan tangan-Mu.
diciptakan segambar dan serupa dengan Engkau. Bahkan napas kami ini Tuhan adalah hembusan nafas-Mu. Artinya kami ini diciptakan dari DNA Allah. Kami mau menjadi seperti Engkau, hidup di dalam kasih karunia-Mu, menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Mari setiap kita naikkan hati dengan ucapan syukur, bawa persembahan, ucapan syukur ke hadapan tata kasih karunia-Nya. Oh, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Si. Hina Baba, 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 ya Rabba, ya Si. Shikina Baba, 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 Hina Maya Sa. Dengan apa dapat kami balas kasih setia-Mu Tuhan, karya-Mu yang begitu besar. Hanya pujian, hanya sembah, hanya ucapan syukur. Kira bayar apa ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Si. Kira maya Rabba, ya Rabba, ya Si. Kira Bapa, Engkau baik Tuhan. Mari sekali lagi kita buka hati kita. Mari kita kosongkan diri kita, pikiran kita. Biarlah hari ini hanya tentang Yesus saja di hati dan pikiran kita. Mari kita buka kedua tangan kita sebagai tanda kita membuka hati. Ku buka hati untuk jemaat, berserah di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidup kami Tuhan. Yes. Di altar-Mu menyembah-Mu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, tetap dalam hadirat Tuhan. Katakan, buka hati untuk jemaat-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Lebih lagi nyatakan
kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Engkau sangat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Teruslah bekerja di dalam kami. Teruslah bekerja di tempat ini. Teruslah nyatakan kuasa-Mu bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kita yang bersama mau terus ada di hadapan Tuhan. Sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya rindu menyapa Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Boleh lambaikan tangan Bapak Ibu. Kami ucapkan selamat datang, ada satu orang. Puji nama Tuhan. Saya percaya ketika kita bersuka cita karena Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan oleh hati kita. Amin. Berapa banyak yang mau memuji Tuhan yang ada di tengah-tengah kita? Boleh lambaikan tangan. Sorakan haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Allah yang ada di tengah-tengah kami, yang berkuasa sampai selama-lamanya. Katakan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Kuat dan penuh kemuliaan, satu perang kami nyatakan. Kebesaran-Mu, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib-ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu suara kami nyatakan. Kerajaan-Mu kekal selamanya. Lambaikan tangan sama-sama. Sekali lagi. Engkaulah Raja yang atas dunia, menghancurkan dan menghancurkan dan membebaskan jiwa. Kami bersorak Tuhan percaya dan memberitahu selamanya. Pujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Kuat dan penuh kemuliaan, satu suara kami nyatakan. Kebesaran-Mu tetap selamanya. Sekali lagi. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak Tuhan percaya dan memberitahu selamanya. Engkaulah Raja. Mari lambaikan tangan bersama-sama. Kita meninggikan Yesus. Ya, amin. Dan membebaskan jiwa. Bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memberitahu selamanya. Engkaulah Raja, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya yang memberitahu selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, amin, yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kudus dan membebaskan setiap jiwa. Bersorak bertepuk
selama-lamanya. Amin. Berapa banyak yang percaya, boleh katakan pada kiri kanan kita Allah yang berkuasa sampai selama-lamanya. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Mari kita siapkan persembahan kita. Kita akan buka hati kita buat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Engkaulah Tuhan yang berjaya dan akan memerintah kehidupan kami sampai selama-lamanya. Kami mau bawa persembahan kami bagimu Tuhan. Ini persembahan kami berkati. Karena apa yang Engkau berkati diberkati untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami untuk firman-Mu. Berbicaralah bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus kita yang sepakat bersama katakan amin. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung
Mayaralabata karabata karabata karabara bara bara bara. Shikina mayaralabata karabata karabara bara 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 bara. Shikindara bayarala bayaralabu. Inarala maya sanna mayarala bayarala bayarala mayaralabu. Haleluya. Inarala baya sanna mayaralabu. Inarala maya si. We thank you, Lord. We praise you. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Pagi hari ini Tuhan, kami datang membuka hati dan hidup kami untuk diisi dengan firman-Mu, untuk diisi dengan hadirat-Mu, Roh-Mu memenuhi kami Tuhan saat pagi hari ini. Sehingga ketika kami memuji, memuliakan Tuhan, kami menyembah Tuhan, maka dari hidup kami itu mengalir kasih Tuhan, itu mengalir puji-pujian, itu mengalir ucapan syukur kepadamu ya Tuhan. Dan biarlah itu menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Lewat pujian kami, lewat penyembahan kami, lewat ibadah kami, kiranya semuanya mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan di tempat ini. Shikina mata karabata karabata karabara bara bara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini Tuhan kami rindu untuk diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Urapi kami, penuhi kami dengan hikmat-Mu, sehingga pengertian demi pengertian yang baru Tuhan taruhkan dalam hati kami, dalam pikiran kami, dalam hidup kami. Sehingga firman-Mu akan terus membawa kami dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain, dari satu sukacita kepada sukacita yang lain ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Urapi firman-Mu, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu. Terpujilah Tuhan di dalam nama Yesus. Kita yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Nah, tanpa terasa ya kita sudah memasuki bulan yang kelima. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, perjalanan kehidupan kita ada sampai hari ini, saya percaya itu semua karena penyertaan Tuhan. Itu semuanya karena anugerah Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Nah Bapak Saudara, sepanjang bulan ini maka tema daripada keluarga besar gereja kita GBI Medan Plaza, maka itu berbicara tentang sukacita penuaian. Nah ini penting bagi setiap kita, sehingga dalam kehidupan kita mengalami sukacita, dan bukan hanya mengalami sukacita yang biasa, tetapi kita boleh melihat oleh karena ada penuaian yang akan kita lihat lewat kehidupan kita,
pelayanan kita, gereja kita, dan apa saja yang kita kerjakan akan mengalami penuaian yang luar biasa. Katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara, nah hari ini tema adalah sukacita penuaian. Nah kalau kita melihat di dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara, ya, kita kemudian melihat hari-hari raya yang ada di Israel, ya. Maka dicatat dalam Alkitab nanti Bapak Ibu Saudara kalau baca di dalam Imamat pasal yang ke-23, ya. Mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-34, ya. Maka itu berbicara tentang hari-hari raya dari bangsa Israel, ya. Hari-hari raya. Nah, yang pertama itu dikatakan ada hari raya Paskah. Hari Raya Paskah, kemudian Hari Raya Roti Tidak Beragi. Ya. Ada Hari Raya Buah Sulung. Nah Hari Raya kemudian dikatakan Pentakosta atau Hari Raya ke-50 atau lebih sering disebutkan dalam Perjanjian Lama itu Hari Raya 7 Minggu atau Safot. Ya. Nah kemudian ada Hari Raya Peniupan Serunai. Nah yang keenam kemudian Hari Raya Pendamaian, dan yang terakhir itu Hari Raya Feast of Tabernacle. Ya. Nah dari hari raya maka 4 yang pertama itu berbicara tentang hujan awal. Ya. Nah hari raya dimulai dari hari raya Paskah, kemudian ditutup dengan Hari Raya 7 Minggu. Nah hari raya yang ketiga terakhir itu Hari Raya Hujan Akhir. Ditutup dengan Hari Raya Pondok Daun atau Pondok Daud, ya, atau Feast of Tabernacle, ya. Nah, hari-hari ini kita sedang berada, kita sudah melewati Hari Raya Paskah. Nah, Hari Raya Paskah, kemudian Hari Raya Roti Tidak Beragi, Buah Sulung, dan kita saat ini sedang berada dalam Hari Raya 7 Minggu. Nah, mari kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, dimulai dari Hari Raya Paskah. Ya, Hari Raya Paskah. Nah dalam perjanjian yang lama, ya, nah nanti kita bisa bedakan dalam perjanjian yang baru. Nah nanti aplikasi dalam kehidupan kita bagaimana kemudian kita supaya kita mengalami sukacita penuaian hari-hari ini. Ya, maka kita harus melihat, ya, kepada hari-hari raya ini, yang kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Nah kita perhatikan Hari Raya Paskah. Nah dalam perjanjian lama maka Paskah itu berbicara tentang, ya, berbicara tentang korban anak domba, yaitu untuk pembebasan bangsa Israel dari perbudakan. Perbudakan di tanah Mesir selama 430 tahun mereka mengalami satu keadaan yang tidak baik. Nah kata budak itu Bapak Saudara adalah sesuatu yang tidak memiliki hak. Budak itu adalah seseorang atau status keadaan yang tidak memiliki hak apapun. Nah nanti kalau Bapak Ibu baca, bahkan kalau seorang tuan, ya, dia punya budak, ya, kalau seorang tuan itu kedinginan katanya, ya. Nah itu perut budak itu dibelah. Nah kemudian kaki tuannya ini dimasukkan ke dalam perut itu. Nah sampai sebegitunya. Tidak punya hak apa-apa. Sehingga pada saat perayaan Paskah yang pertama, bangsa Israel itu kemudian dibawa keluar dari tanah Mesir, dari perbudakan selama 430 tahun. Nah di dalam perjanjian yang baru maka kita melihat bahwasanya Paskah itu berbicara tentang anak domba Allah. Anak domba Allah yang kemudian dikorbankan sebagai pembebasan dari dosa. Dan kita manusia, Alkitab mencatat semua manusia itu sudah berdosa, sudah kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga oleh karena dosa, maka dosa itu akan membawa kepada maut. Sehingga maka manusia itu harus ditebus. Harus ditebus dari setiap kesalahan dan pelanggarannya, maka harus ada korban yang harus dipersembahkan, yang kudus, yang tidak berdosa. Maka Allah oleh karena kasih-Nya, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal sebagai tebusan bagi saudara dan saya. Amin.
Nah, itu berbicara tentang Paskah. Sehingga setiap orang yang ada dalam perbudakan dosa, oleh karena penebusan Kristus sebagai anak domba Allah yang dikorbankan untuk pembebasan dosa saudara dan saya. Katakan amin. Nah, sehingga kita hari ini boleh memanggil Tuhan, boleh memanggil Allah, ya Aba, ya Bapa. Kalau dahulu tidak, harus melalui imam. Kalau dahulu harus membawa korban, kambing domba, ataupun burung, yang kemudian dipersembahkan di mezbah. Tetapi oleh karena darah Yesus, oleh karena pengorbanan Kristus, maka lewat Paskah, kematian Kristus, maka saudara dan saya dibebaskan dari kutuk dosa. Yang percaya katakan amin. Nah, Bapak Saudara, beranjak dari sini, maka kemudian kita boleh melihat dimulai dari hari raya Paskah, maka kita akan melihat penuaian itu terjadi, kemudian masuk dalam hari raya 7 minggu. Ya, nah, nanti kalau kita lihat dalam Keluaran, ya, Keluaran 37 kalau tidak salah, maka itu dimulai, ya, Keluaran 37. Sebentar saya lihat catatan saya. Maka kita akan melihat dalam Keluaran, ya, Keluaran 23 kalau nggak salah, ya, Keluaran 23, Keluaran 23. Bukan, ya. Keluaran 13, ya. Keluaran 10. Sebentar saya lihat, ya. Keluaran 12, ya, Keluaran 12. Dikatakan dalam ayat yang pertama, kedua, ya, dan ketiga, dikatakan berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan ini adalah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel pada tanggal 10 bulan ini ambillah oleh masing-masing seekor domba, anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah. Nah, dimulai dari bulan yang pertama di tanggal yang 10 dikatakan. Nah, nanti kalau kita baca lagi di pasal yang selanjutnya, maka pada saat perayaan Paskah, ya, pada saat hari raya 7 minggu, maka dikatakan pada bulan yang ketiga, ya, pada bulan yang ketiga. Nah, kalau tanggal 10 bulan yang pertama sampai kepada bulan yang ketiga, maka itu dihitung 50 hari. Maka Pentakosta itu bicara tentang hari yang ke-50, ya. Nah, nanti kita baca di rumah Bapak Ibu Saudara. Nah, ini berbicara tentang 7 minggu. Nah, dimulai dari Paskah. Nah, segala sesuatu itu dimulai dari Paskah. Satu perubahan kepada sesuatu yang mendatangkan sukacita, maka dimulai dari Paskah. Sehingga kita harus perhatikan Bapak Saudara, kita hari-hari ini sedang masuk dalam hari raya 7 minggu. Bagaimana kemudian kita merayakan hari raya 7 minggu? Ya. Dikatakan di sana, maka pada saat hari raya 7 minggu, maka dicatat juga dalam Alkitab, maka pada saat yang sama di hari yang ke-50 atau hari raya 7 minggu itu, maka hukum Taurat itu Tuhan berikan bagi Israel sebagai hukum, sebagai keteraturan, sebagai sesuatu yang mengatur kehidupan dari bangsa Israel. Nah, di dalam perjanjian yang baru, maka kita boleh melihat hari raya 7 minggu atau Pentakosta. Maka kita akan melihat bagaimana kemudian Allah mencurahkan rohnya
dalam hidup manusia. Pada perjanjian yang lama Tuhan memberikan hukum Taurat di dalam loh-loh batu. Tetapi dalam perjanjian yang baru, dalam hari yang ke-50 setelah Paskah dimulai, maka Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya bagi saudara dan saya. Amin. Bukan hanya ditulis dalam loh batu, tetapi dikatakan di dalam Alkitab, ditulis dalam loh hati kita. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ketiga. 2 Korintus 9 ayat yang ketiga, sama-sama kita baca. Katakan di sana, 2 Korintus 9 ayat yang ketiga. Benar ya? 2 Korintus 9 ayat yang ketiga. Sebentar. 3 ayat 3, sorry. 2 Korintus 3 ayat 3. Ya. Oke, sama-sama kita baca. 2, 3 ya. Karena telah nyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan Roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Nah, kalau hukum Taurat itu Tuhan berikan di dalam loh batu, yang kemudian itu bisa hancur, bisa terhapus. Tetapi Tuhan dengan Pentakosta, dengan dicurahkannya Roh Kudus, maka Tuhan menaruhkan hukumnya di dalam hati kehidupan manusia. Sehingga lewat Roh Kudus, maka itu pembebasan terjadi di dalam kehidupan setiap manusia. Amin. Nah, Bapak Saudara, nah hari raya 7 minggu juga kita perhatikan. Maka dalam hari raya 7 minggu, maka itu berbicara tentang musim untuk menuai. Nah, hari raya 7 minggu itu berbicara tentang musim untuk menuai, musim panen. Nah, dikatakan zaman dulu ya, panen itu dirayakan selama 7 minggu. Nah, nanti kalau kita lihat dalam Yeremia 5 ayat yang ke-24. Yeremia 5 ayat yang ke-24. Yeremia 5 ayat yang ke-24. Dikatakan di sana, mereka tidak berkata dalam hatinya, baiklah kita takut akan Tuhan Allah kita yang memberi hujan pada waktunya, hujan pada awal musim maupun hujan pada akhir musim, dan yang menjamin bagi kita minggu-minggu yang tetap untuk panen. Nah, Bapak Saudara, siapa yang minggu-minggu yang tetap untuk panen? Ya, ini berbicara tentang musim panen. Karena di zaman dulu, di zaman perjanjian yang lama, maka panen itu dirayakan selama 7 minggu. Ya, mereka tak habis-habisnya, maka Yeremia berkata seperti ini, minggu-minggu untuk tetap panen. Nah, luar biasa Bapak Saudara. Nah, apa yang kita ambil dari sini? Nah, kalau kita melihat dalam perjanjian yang baru, maka saat Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan manusia, maka kita bisa melihat bukan hanya panen secara duniawi, secara materi. Tetapi Alkitab mencatat ketika Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan murid-murid. Ketika Roh Kudus dicurahkan atas rasul-rasul, maka kita bisa melihat bahwasanya ketika rasul-rasul itu kemudian memberitakan firman Tuhan, ada Roh Kudus dalam kehidupannya. Maka dicatat dalam Kisah pasal yang kedua ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-41. Ketika Petrus itu kemudian berkhotbah. Bayangkan Bapak Saudara, ketika seorang Petrus yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, apa yang terjadi di ayat yang ke-41 dalam Kisah pasal yang kedua? Maka kita melihat Kisah 2 ayat yang ke-41. Kisah 2 ayat yang ke-41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000. Nah, Bapak Saudara, mengapa bisa Petrus ketika berkhotbah ada 3.000 jiwa yang memberi diri dibaptis? Padahal seorang hamba ketika bertanya, bukankah engkau salah satu dari antara muridnya?
Seorang hamba bertanya kepada Petrus ketika Yesus ditangkap, ketika Yesus itu kemudian dibawa dan dihadapkan pada sidang, dan seorang bertanya, bukankah engkau salah satu di antara mereka? Nah, apa yang dilakukan oleh Petrus? Oh tidak, dia takut dan tidak seorang pun yang bertobat lewat kesaksian daripada seorang Petrus. Tetapi bayangkan Bapak Saudara, ketika Roh Kudus dicurahkan, pelipat gandaan terjadi, penuaian terjadi, penuaian jiwa-jiwa dialami oleh rasul-rasul pada waktu Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan rasul-rasul. Berapa banyak di antara kita yang mau mengalami penuaian dalam hidup kita? Berapa banyak? Semuanya amin? Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, haleluya. Nah, mari kita lihat dalam Ulangan 16 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11. Ulangan 9, Ulangan yang ke-16 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Dikatakan di sana, 7 minggu harus kau hitung pada waktu orang mulai menyabit gandum yang belum dituai. Haruslah engkau mulai menghitung 7 minggu. Kemudian haruslah engkau merayakan hari raya 7 minggu bagi Tuhan Allahmu. Sekedar persembahan sukarela yang akan kau berikan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Haruslah engkau bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu. Engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi yang ada dalam tempatmu, dan orang asing, anak yatim dan janda yang di tengah-tengahmu, di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Nah Bapak Ibu Saudara, nah hari-hari ini kita sedang masuk dalam hari raya 7 minggu. Berapa banyak kita mau melihat musim perayaan hari raya 7 minggu sampai nanti Pentakosta, kita melihat ada hal-hal yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kita. Ada sukacita penuaian terjadi. Ada hal-hal yang ajaib yang tidak mungkin Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Amin. Berapa banyak yang mau melihat? Semuanya mau melihat, amin. Kita rindu, saya rindu. Kita melihat apa yang kemudian kita tabur, apa yang kemudian kita tanam. Ayat ini berbicara bagaimana kemudian ketika mereka menabur, maka dikatakan mereka menuai dengan bersukaria. Mereka mengalami kesukaan, mereka mengalami sukacita pada saat penuaian. Oleh karena apa? Oleh karena mereka tahu ada Tuhan yang menyertai, memberkati, memberikan pelipat gandaan dalam kehidupan mereka. Dan kita juga Bapak Saudara, nah kita menantikan Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan kita. Nah nanti di tanggal 26, maka kita akan merayakan hari hari kenaikan. Dan kemudian 10 hari setelah itu, maka kita merayakan pencurahan Roh Kudus. Biarlah masa-masa perayaan ini, maka setiap kita mempersiapkan diri supaya apa? Di masa-masa ini kita boleh melihat penuaian terjadi dalam kehidupan kita. Penuaian terjadi di tengah-tengah gereja kita. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah apa yang harus kita lakukan Bapak Saudara? Supaya kita bersukacita dalam penuaian. Nah mari kita perhatikan Bapak Saudara. Yang pertama berbicara tentang Paskah. Nah apa yang harus kita lakukan supaya pada musim-musim ini, pada saat kita menjelang Pentakosta, merayakan hari raya 7 minggu, setiap kita mengalami penuaian dalam kehidupan kita. Nah Paskah, Paskah itu kemudian berbicara tentang korban. Nah apa yang kemudian kita bawa supaya lewat perayaan-perayaan yang ada, lewat kehidupan kita sampai nanti hari Pentakosta, maka kita boleh melihat ada sukacita di keluarga kita, pribadi kita, di tempat di mana kita ada. Ada sukacita di sana. Maka Paskah harus kita lewati. Untuk sampai kepada Pentakosta hari raya 7 minggu, maka ada satu perayaan, yaitu perayaan Paskah.
Paskah tadi saya katakan berbicara tentang korban. Nah, apa yang kemudian kita berikan dalam hidup kita hari-hari ini supaya kita juga mengalami sukacita penuaian. Kita boleh melihat apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita layani. Kemudian Tuhan menumbuhkannya itu dengan pertumbuhan yang luar biasa. Maka kita harus melewati Paskah. Katakan bersama-sama, harus melewati Paskah. Nah, apa artinya Bapak Saudara melewati Paskah? Ada korban. Ada korban. Apa yang kita korbankan? Yang kita korbankan kalau zaman dulu itu anak domba. Kalau zaman perjanjian yang baru itu ada anak domba Allah. Tetapi saat ini, hari ini, kita tidak membawa lagi korban. Kita tidak membawa lagi kambing domba. Tuhan Yesus tidak dikorbankan lagi. Apa yang kita bawa? Next slide deh. Nah, mari kita perhatikan dalam Roma 12 ayat yang pertama. Roma 12 ayat yang pertama. Roma 12 ayat yang pertama, sama-sama kita baca. 2, 3 ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, kita harus melewati Paskah untuk merayakan panen, untuk merayakan penuaian, untuk merayakan musim menuai. Maka kita harus melewati Paskah. Maka harus ada korban yang kita persembahkan. Nah, hari ini apa yang kita bawa kepada Tuhan itu sebagai tanda kita mau melewati Paskah dalam kehidupan kita, yaitu kita harus membawa korban di hadapan Tuhan. Yaitu apa? Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang bukan hanya hidup, Bapak Ibu Saudara. Persembahan tidak hanya hidup, tetapi persembahan itu dikatakan apa? Kudus. Bukan hanya kudus, tapi berkenan kepada Allah. Nah, pertanyaannya, apakah kita sudah membawa persembahan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan di hadapan Allah? Amin? Atau aman? Nah, inilah yang menjadi kesulitan Bapak Saudara. Ini yang jadi persoalan dalam kehidupan orang yang percaya. Kita seringkali membawa persembahan yang hidup. Kita datang beribadah, kita bawa hidup kita. Tetapi kita tidak membawa kekudusan. Nah, kalau persembahan zaman dulu, kalau kambing dombanya hidup, ada cacat, itu nggak diterima Bapak Saudara. Nah, mau tidak mau Bapak Saudara, maka kita juga harus seperti itu. Maka Alkitab mencatat, Paulus mencatat, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang bukan hanya hidup, tetapi kudus. Pertanyaannya, apakah hidup kita sudah kudus? Sudah Pak, kami berasal dari Kudus. Semuanya kudus. Enggak Bapak Saudara. Menjaga kekudusan dari hidup kita, itu harus kita lakukan supaya kita boleh melihat ada sukacita penuaian dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Yang mau katakan amin. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati.
Karena dikatakan di ayat yang terakhir, persembahan tubuh kita yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan, itu adalah ibadah kita yang sejati. Kalau kita persembahan tubuh kita hanya yang hidup, itu belum ibadah, Bapak Saudara. Jadi kalau hari ini kita datang hanya membawa hidup kita, tidak membawa kekudusan kita di hadapan Tuhan, sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan, maka itu bukan ibadah kita. Ibadah kita hari ini adalah perayaan. Tetapi yang terpenting di hadapan Tuhan dikatakan adalah hidup kita. Yang hidup, berkudus dan berkenan, itulah ibadah kita. Amin. Apakah kita sudah beribadah? Kalau kita mau mengalami sukacita penuaian, kita boleh melihat apa yang kemudian kita tabur, apa yang kemudian kita kerjakan. Maka kita menuai. Maka mau tidak mau yang pertama hidup kita harus kita persembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Setuju? Memang berat Bapak Ibu Saudara. Berat. Tetapi saya percaya kalau Roh Kudus turun ke atas kita, Dia akan memberikan kuasa, dunamos kepada setiap kita, kepada saudara dan saya. Kalau ada kuasa itu yang dulu kita tidak mampu untuk kemudian mengendalikan diri kita, kalau dulu kita tidak mampu untuk menguasai hidup kita, maka lewat Roh Kudus akan memberikan kemampuan untuk mengendalikan hidup kita. Amin. Untuk mengcover, memproteksi kita tidak melakukan dosa lagi, tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya percaya kalau Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, maka kuasanya akan bekerja dalam kehidupan kita. Persoalannya, apakah kita siap atau tidak mau menerima Roh Kudus memenuhi kehidupan kita? Kalau kita sama-sama mau, saya percaya hari ini kita pulang dari tempat ini, kita akan menjadi pribadi yang memberikan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Maka ketika kita melewati Paskah dalam kehidupan kita, saya percaya itu langkah pertama sehingga kehidupan kita ini akan mengalami sukacita penuaian. Nah yang kedua Bapak Saudara, ketika Paskah lewat, maka ada perayaan yang kedua, yaitu perayaan Hari Raya Roti Tidak Beragi. Hari Raya Roti Tidak Beragi. Apa yang kemudian kita bawa pada saat Hari Raya Roti Tidak Beragi? Terus lanjut slide selanjutnya. Hari Raya Roti Tidak Beragi. Maka aplikasi dalam kehidupan kita yang kita lakukan. Slide kedua terakhir. Dikatakan di sana, maka Hari Raya Roti Tidak Beragi, maka kita harus lewati. Apa yang dirayakan di sana? Maka dicatat dalam Alkitab, maka pada saat Hari Raya Roti Tidak Beragi, maka roti dibuat tanpa ragi. Buanglah segala ragi. Ragi itu berbicara tentang kecemaran. Ragi itu berbicara tentang sesuatu yang mengkamiri. Apa yang kemudian mengkamiri hidup kita? Apa yang kemudian mengkamiri kita sehingga kita tidak layak di hadapan Tuhan? Nah Bapak Saudara, dalam 1 Korintus 5 ayat yang ke-7, 1 Korintus 5 ayat yang ke-7, 1 Korintus 5 ayat yang ke-7 dikatakan di sana, buanglah ragi yang lama supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi, sebab domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Nah dalam Galatia 5 ayat yang ke-9, Galatia 5 ayat yang ke-9, ya, jelas dikatakan di sana, sedikit ragi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Nah ragi itu berbicara sesuatu yang mengkamiri kehidupan kita. Apa yang kemudian mengkamiri kita? Pikiran kita, pikiran kotor, hati kita, hati yang kotor. Mari sekarang buang ragi-ragi itu. Amin. Mungkin kita piktor Bapak Saudara, buang.
Apa yang membuat kehidupan kita tidak fokus kepada Allah? Apa yang membuat hati kita tidak fokus tertuju kepada Tuhan? Mari buang ragi-ragi yang mengkamiri kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Yang mau katakan amin. Maka hari raya roti tidak beragi harus kita lewati. Apa yang kita bawa? Maka buang segala ragi yang ada dalam kehidupan kita. Beritahu samping kiri kanan, buang ragi dalam hidupmu. Karena apa? Sedikit saja ya. Karena apa? Ragi itu akan mengubah. Ya, ibu-ibu yang buat roti ya. Bayangkan tepung yang sedikit ya, ketika dikasih ragi, ketika dimasak itu bisa menggunung. Maka ragi itu berbicara sesuatu yang memberikan dampak yang sangat luar biasa dalam hidup kita. Sehingga sedikit saja ragi ada dalam kehidupan kita, sedikit saja kenajisan, kekotoran ada dalam hidup kita, maka itu akan mengubah seluruh kehidupan kita. Jadi jangan main-main Bapak Saudara. Ya. Hal yang kotor sedikit pun ada dalam hidup kita, maka itu akan mengubah kehidupan kita. Katakan sekali lagi samping kiri kanan, buang ragi dalam hidupmu. Mari kita jawab, aku siap buang ragi dalam hidupku. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Nah, hal yang ketiga Bapak Saudara. Hal yang ketiga. Maka perayaan yang ketiga berbicara tentang buah sulung. Nah, apa yang dimaksud tentang perayaan buah sulung? Maka kita harus melewati ini supaya kita bisa masuk dalam perayaan 7 minggu. Pentakosta dicurahkan. Ketika Pentakosta dicurahkan, ketika Roh Kudus dicurahkan, maka hidup kita akan mengalami sesuatu yang berubah. Maka hidup kita akan mengalami hal-hal yang ajaib, hal-hal yang luar biasa. Maka dikatakan kita harus melewati hari raya buah sulung. Nah, buah sulung itu berbicara tentang memberikan yang terbaik. Nah, nanti Bapak Ibu Saudara kalau baca ya dalam Keluaran, dalam Imamat ya, maka buah sulung itu berbicara sesuatu yang diunjukkan kepada Tuhan. Hasil hulu pertama, hulu hasil dikatakan yang pertama. Artinya apa? Yang terbaik dari hidup kita. Apa yang kemudian yang terbaik dari hidup kita? Seringkali Bapak Saudara, orang percaya bukan memberikan yang terbaik dari hidupnya. Alkitab mencatat dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-38. Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang ditumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Nah, beri yang terbaik dikatakan. Satu takaran. Berilah takaran yang baik. Saya percaya kalau Roh Kudus turun ke atas hidup kita, maka kita akan mengerti takaran yang Tuhan mau. Takaran yang dikehendaki oleh Tuhan. Apa yang terbaik menurut Tuhan dari hidup kita? Saya percaya apa yang terbaik yang kita punya. Mungkin hari ini kita punya talenta kita. Mungkin kita suka berdoa, mari berikan yang terbaik. Mungkin kita suka melayani, suka terima tamu, mari berikan yang terbaik. Atau mungkin Tuhan percayakan harta kekayaan kepada setiap kita, mari berikan yang terbaik lewat kekayaan kita. Karena pada saat itu, maka kita siap masuk dalam perayaan panen. Masa perayaan 7 minggu, yaitu hari Pentakosta. Di mana Tuhan ketika mencurahkan Roh Kudusnya, maka saudara dan saya, maka kita akan mengalami kelimpahan karena Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Sebagai yang terakhir Bapak Saudara, mari kita baca Mazmur 126 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Amin. Berapa banyak di tempat ini ketika kita sudah menabur
ketika kita sudah melakukan bagian kita, ketika kita sudah melayani, ketika kita sudah kerjakan bagian kita dimanapun kita, maka Alkitab mencatat orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Ya. Mencucurkan air mata itu memberi yang terbaik, Bapak Ibu Saudara. Bukan karena sedih ya, sedih ngasih enggak gitu. Ya, tapi karena apa? Bersuka cita, memberi yang terbaik dari kehidupannya. Maka dikatakan akan menuai dengan sorak-sorai. Berapa banyak yang mengalami penuaian di tempat ini? Semuanya amin. Apa yang kemudian kita tabur, Bapak Saudara? Mungkin hari-hari ini kita sedang menabur kebaikan. Kita sedang menabur kasih. Kita sedang menabur doa kita. Kita sedang menabur kerinduan kita kepada keluarga kita. Kita sedang menabur kepada orang lain supaya orang lain diberkati lewat kehidupan kita. Saya percaya, maka ketika kita menabur, kita kemudian melewati hari raya Paskah, melewati hari raya roti beragi, hari raya buah sulung, memberikan sesuatu yang menjadi persembahan kita bawa kepada Tuhan. Maka saya percaya setiap kita akan mengalami penuaian. Ketika kita akan menuai, maka kita pulang dengan sorak-sorai. Berapa banyak di antara kita yang akan pulang membawa sorak-sorai di hadapan Tuhan? Mari bangkit berdiri bersama-sama. Mari angkat kedua tangan kita katakan, yang menabur dengan air mata kan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Yang menabur dengan air mata kan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Amin. Berapa banyak di tempat ini yang akan pulang sambil bersorak-sorai membawa berkas? Ada sukacita, ada penuaian yang akan kita alami di rumah kita, di tempat pekerjaan kita, di tempat bisnis kita, bahkan di tempat pelayanan kita di tempat ini. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kita siapkan roti dan anggur. Semuanya sudah dapat roti dan anggur. Nah, mari kita persiapkan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi ini. Tuhan memberkati kami. Tuhan melimpahi kami dengan segala sesuatu yang baiknya Tuhan. Dan saat pagi hari ini kami akan menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah-Mu, perjamuan kudus. Tuhan kuduskan, sucikan dan layakkan roti dan anggur ini Tuhan, untuk kami dipersekutukan lewat tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami, layakkan kami di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Mari kita pegang roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makanlah dalam namanya Yesus. Haleluya. Mari kita angkat cawan tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang diteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah cawan atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari minumlah dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari kita buka kedua tangan kita. Shikinaralabayaralabayaralamu. Hinaralamaya sandamayaralamu. Haleluya, haleluya.
Shinna mayara la bara 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 bayara la bayara la bo. Shinna la bayara la bayara la bayara la bayara la bayara la bo. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya. Shikira la bayara la bayara la bayara la bayara la mo. Shikana bayara la bayara la bayara la mo. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkat-Mu atas seluruh umat-Mu ya Tuhan. Berkati firman-Mu, materaikan firman-Mu bagi setiap kami. Berkati roti dan anggur yang sudah kami nikmati Tuhan. Lewat roti dan anggur kami dipersekutukan dengan Engkau ya Tuhan. Maka setiap kami yang sakit hari ini, kami mengalami kesembuhan. Kami yang lemah, kami dikuatkan. Kami yang mengalami pergumulan, maka Engkau memberikan jawaban dalam setiap pergumulan kami. Dan kami pulang dari tempat ini, kami akan mengalami sukacita. Karena penuaian Tuhan sedang sediakan. Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah kami, terpujilah Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Yang diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Mari kita persiapkan persembahan kita dan kita akan mendengarkan warta sepekan. Selamat memberi dan menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan sangat baik bagi kita dan teramat baik. Berikut warta sepekan GBI Alam Hotel. Ibadah Raya GBI Alam Hotel setiap hari Minggu. Sesi pertama pukul 9 WIB, sesi kedua pukul 10.30 WIB, dan sesi ketiga pukul 18 WIB. Kami mengajak Bapak Ibu agar hadir di ibadah raya ini. Kami mengundang Bapak Ibu pengerja untuk hadir di doa pengerja pada hari Senin pukul 19 WIB di GBI Sumatera Resort. Menara doa GBI Alam Hotel setiap hari Selasa sampai dengan Sabtu pukul 17 WIB sampai dengan pukul 19 WIB. Juga alam berdoa setiap hari Selasa pukul 20 WIB yang bertempat di Jalan Menteng 3 nomor 42A Medan. Mari bersama kita menyembah Tuhan dalam ibadah Night Worship setiap hari Rabu pukul 19.30 WIB secara online melalui Facebook GBI Alam Hotel. Kami membuka kesempatan bagi Bapak Ibu serta anak muda yang rindu melayani di bagian Departemen Musik dan Multimedia dapat bergabung pada hari Kamis pukul 19.30 WIB bertempat di Jalan Menteng 3 nomor 42A. Ibadah Kids for Jesus setiap hari Jumat pukul 17 WIB yang bertempat di Jalan Menteng 3 nomor 42A Medan. Kami mengundang Bapak Ibu agar hadir di ibadah Eva Gabungan hari Jumat pada tanggal 13 Mei pukul 20 WIB bertempat di Jalan Keramat Indah 5, Bukit Keramat Kuda, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang. Kami mengajak anak-anak muda agar ikut dalam ibadah GCN Youth setiap hari Sabtu pukul 18.30 WIB di Jalan Menteng 3 nomor 42A Medan. Bagi Bapak Ibu yang rindu mendapatkan layanan jemaat seperti baptis selam, penyerahan anak, formulir jemaat, juga layanan doa, Bapak Ibu dapat menjumpai diaken setelah selesai ibadah, juga dapat menghubungi nomor yang ada di layar. Berikut akan kami tampilkan dokumentasi kegiatan Retreat Youth NGC GBI Alam Hotel pada tanggal 2 Mei 2022 di Taman Edukasi Binjai.
Besar harapan kami, Bapak Ibu terus mendukung dan mendoakan setiap program kerja Youth NGC GBI Alam Hotel. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan, baik ucapan syukur, perpuluhan, dan lainnya, Bapak Ibu Saudara dapat menyampaikannya melalui nomor rekening yang tertera di layar dan aplikasi lainnya, atau dapat men-scan QR barcode yang ada di layar. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan pembangunan, Bapak Ibu Saudara dapat menyampaikannya melalui nomor rekening yang tertera di layar. Sekian Warta Sepekan GBI Alam Hotel. Kami ucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, kita akan tutup dalam doa berkat. Sekali lagi pengumuman bagi seluruh pengerja. Besok kita ada 2 pengerja onsite di Sumatera Resort ya, jam 7 malam. Nah, nanti boleh saling komunikasi untuk titik kumpul di mana supaya bersama-sama. Nah, yang tidak punya bed, nah nanti kita akan tunggu di sana supaya diberikan izin masuk ya. Oke, kita satukan hati kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat ibadah kami pagi hari ini. Tuhan memberkati seluruh umat-Mu. Berkati ya Bapa, pribadi lepas pribadi, keluarga, pekerjaan, usaha, studi daripada umat-Mu. Berkat-Mu melimpah ya Tuhan bagi setiap umat-Mu. Tuhan, dari tempat ini kami mengangkat tangan kami buat kota kudus-Mu. Salam bagimu Yerusalem, salam bagimu Yerusalem. Salam damai sejahtera Allah berlimpah bagimu. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Pulanglah, bawalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan yang manis dengan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai memberkati kehidupanmu mulai hari ini Maranatha bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Nggak usah, langsung doa Pak. Full map udah siap deh. Belum. 3 menit.